Pandemi COVID-19 yang belum juga lenyap dari muka bumi memang membutuhkan penanganan yang khusus. Berbagai upaya pun sudah dilakukan pemerintah untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Upaya terakhir adalah melakukan program vaksinasi. Vaksin itu merupakan hal yang penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu melindungi orang yang divaksin, mengurangi mortalitas, mencegah kematian, serta mencegah manusia menjadi sumber penyebaran virus. Vaksinasi pada akhirnya diharapkan dapat memotong penyebaran penyakit COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita ini. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau yang sedang terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk divaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Saat ini, dunia sedang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin COVID-19. Rusia mengeklaim uji coba vaksin Sputnik V memicu tanda-tanda respon imun pada tubuh relawan dan berencana menggelar vaksinasi massal Oktober mendatang. Cina menyebutkan telah membuat vaksin yang paling efektif. Mereka menentukan pengguna awal produksi vaksin itu adalah personel angkatan bersenjata Cina. Namun, tidak satupun dari dua vaksin tadi masuk dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau yang paling banyak disebut dengan WHO tentang vaksin yang sudah melampaui 3 uji klinis. Tahap itu merupakan uji coba luas terhadap manusia. Sementara itu, produsen obat asal Inggris atau yang disebut dengan AstraZeneca, pemegang lisensi untuk vaksin yang dikembangkan di Oxford University, menggenjot kapasitas produksi. Mereka juga sepakat memasok 100 juta dosis vaksin untuk Inggris dan sekitar 2 miliar dosis untuk orang di seluruh dunia. Saat kunjungannya ke Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan Inggris akan menjadi tuan rumah acara vaksin virtual bersama dengan PBB, WHO, dan Afrika Selatan. Kegiatan ini sebagai kelanjutan dan kesuksesan KTT Vaksin Global yang diselenggarakan oleh Inggris pada bulan Juni. Dominic Raab mengatakan bahwa secara kolektif berhasil mengumpulkan $8,8 miliar dan acara ini akan menyatukan negara-negara dan para mitra internasional untuk berkomitmen dalam memastikan akses global yang adil terhadap vaksin, perawatan, dan pengujian COVID-19 yang baru. Saat ini, WHO bekerja sama dengan kelompok penanggulangan pandemik CEPI dan Perkumpulan Negara untuk Isu Vaksin, yaitu Gavi. Target koalisi itu adalah menyeimbangkan kekuatan di tengah perebutan vaksin. Setidaknya 80 negara kaya termasuk Inggris
telah menggagaskan rencana vaksin global yang mereka beri nama COVAX. Tujuan program itu adalah mengumpulkan 29 triliun sebelum tahun 2021. Kami percaya cara terbaik untuk mengatasi corona adalah dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional. Itu adalah perkataan dari juru bicara Kepala Bidang Komunikasi Kedutaan Inggris yang disebut atau yang bernama John Nickel. Uang itu diklaim akan digunakan untuk membeli dan mendistribusikan obat-obatan secara adil. Dengan mengumpulkan sumber data di COVAX, anggota koalisi berharap mampu menjamin 92 negara berekonomi rendah di Afrika, Asia, dan Amerika Serikat untuk mendapatkan akses terhadap vaksin virus corona. Pemerintah telah menetapkan ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia dan sudah diuji secara klinis. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor H.1.01.9860/9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi coronavirus diseases atau yang disebut dengan COVID-19. Vaksin COVID-19 menurut WHO memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Vaksin yang pertama yaitu Sinovac. Vaksin ini bentuknya inaktif dari patogen yang menjadi target. Virus terdeteksi oleh sel imun namun tidak dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit. Kelebihan vaksin ini adalah menginduksi respon imun yang kuat. Sedangkan kekurangan vaksin ini adalah membutuhkan virus dalam jumlah banyak. Yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini merupakan virus secara genetik direkayasa atau dimodifikasi untuk mengandung antigen dari target patogen. Ketika asam nukleat dimasukkan ke dalam sel manusia, mereka menghasilkan salinan protein virus yang merangsang respon perlindungan dari sistem kekebalan tubuh. Kelebihan AstraZeneca ini adalah pengembangannya cepat. Kekurangannya adalah paparan vektor virus sebelumnya dapat mengurangi imunogenisitas. Yang ketiga adalah vaksin Moderna. Vaksin ini merupakan vaksin RNA atau DNA mencakup protein patogen target yang memicu respon imun. Ketika asam nukleat dimasukkan ke dalam sel manusia, RNA atau DNA kemudian diubah menjadi antigen. Kelebihan vaksin Moderna yaitu imunitas seluler yang kuat dan pengembangannya cepat. Kekurangannya respon antibodi yang relatif rendah. Yang terakhir adalah vaksin Novavax. Vaksin ini menggunakan fragmen patogen target yang penting untuk kekebalan. Kelebihannya adalah mungkin memiliki lebih sedikit efek samping daripada virus utuh. Namun, kekurangannya adalah mungkin akan memiliki imunogenik yang buruk, proses yang kompleks. Pelayanan
vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau milik masyarakat atau swasta yang memenuhi persyaratan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki vaksinasi COVID-19 adalah puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila rakyat Indonesia masih memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, serta kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan dan sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak.